Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget karena hari ini di Bincang Bahari bersama dengan Sobat Bahari juga kita akan membicarakan sesuatu yang penting. Terdengar seperti kelihatan sederhana. Bagaimana kalau kita bicara tentang stunting? Hari ini kita akan memperkaya banyak sekali literasi bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Saya mengenal beliau dengan sebutan Pak Kaban. Pak Kaban, Bapak Dr. Andrianto SHMKes. Beliau adalah Kepala Badan Riset Daerah Jawa Timur. Riset dan Inovasi Daerah, harus lengkap ini, Pak. Oh iya, oke. Dan juga Ibu Yus. Selamat datang Bu Yus. Terima kasih, alhamdulillah. Pertanyaan simpel pertama adalah apakah sudah makan ikan hari ini? Sudah dong. Favoritnya apa Pak Kaban? Saya ikan yang di tim, ikan apa saja, asalkan di tim. Ya. Ikan air tawar, wow. Ikan air tawar bisa seperti mujair, mujair, gurami, tapi bisa ikan laut juga. Kenapa? Karena dengan di tim itu akan memunculkan lemak yang sehat, lemak yang tidak jenugan. Wah, luar biasa. Nah, ini ngomongin tentang omega nih. Bu Yus kan urusannya ini. Ibu makan ikan apa hari ini? Kalau saya tadi itu filet filet. Ini filet. Nah, ini tuh jadi topik kita hari ini, Pak Kaban dan Bu Yus, karena kalau ngomongin stunting bukan sekedar cuma ngomongin tinggi badan, tapi keberlanjutan seorang anak, yang dimana ada tumbuh kembang di sana, ada kecerdasan di sana, ada juga pola mereka bertumbuh nantinya yang akan dibahas oleh Pak Kaban dan Bu Yus. Nah, Bu Yus dan Pak Kaban, saya mau tahu dulu. Tadi sudah ngomongin tentang ikan, tentang omega juga. Tapi kata dasar gizi dari perspektif Pak Kaban dan Bu Yus, mungkin Bu Yus mau cerita dulu. Untuk kita di Jawa Timur utamanya, itu seperti apa? Kenapa kok ada sampai timbul kata stunting dan kita harus mengejar 14% ini? Betul, ya. Kalau kita berbicara gizi, itu kan gizi itu zat yang memang ada di dalam makanan ya. Yang itu diperlukan untuk tumbuh, kembang gitu kan, sebagai zat pembangun begitu. Kalau kita berbicara stunting, pastinya tidak hanya di saat itu juga, tapi kita berbicaranya mulai dari 1000 hari pertama kan? Nah, dari dalam kandungan, masa balita, betul sekali ya. Nah, kalau itu pemenuhan gizi itu harus dipenuhi dari mulai 1000 hari pertama tadi terutama ya, karena itu fase yang cepat ya untuk mereka tumbuh dan mendapatkan nutrisi ya dari ibunya pastinya. Kemudian setelah lahir, pemenuhan itu harus dipenuhi. Nah, sekarang itu kalau berbicara stunting kan tidak hanya dia gagal tumbuh ya, tapi bagaimana pemenuhan zat gizi tadi. Nah, kadang pemenuhan zat gizi ini yang orang-orang banyak yang belum paham gitu ya. Kadang kita begini, anaknya sudah makan seperti itu. Oh, sudah makan gitu. Tapi pemenuhan gizinya, makannya yang seperti apa? Gizinya yang seperti apa? Itu apa sudah terpenuhi? Apakah dia hanya kebutuhan karbohidratnya saja atau apakah sudah kompleks, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, vitamin dan lain sebagainya. Itu yang harus diedukasi mungkin ya, pengetahuan tersebut. Kabar bahagianya adalah di Jawa Timur itu ikan kan nggak harus mahal ya, Bu? Iya, betul. Harus yang ya kita bicara ikan kembung, ikan apa yang pemenuhan gizinya juga sebenarnya ada dalam satu piring nasi bersama dengan kebutuhan gizi yang disebutkan Bu Yus. Tapi saya mau ke Pak Kaban. Pak Kaban. Ya. Sekarang Bapak riset nih ceritanya Bapak. Iya. Kenapa harus mengejar 14%? Apa yang terjadi sebenarnya di Jawa Timur sendiri? Anak-anak kita kenapa? Iya. Jadi Mbak Olvi sekarang saya akan karena baju saya banyak. Iya, betul. Sekarang saya tak coba memposisikan sebagai saya ahli gizi. Saya ketua Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Betul. Saya mempunyai anggota 43.000 ahli gizi se-Indonesia. Wow. Saya ketua umumnya. Saya pernah konsultan WHO tentang stunting. Tahun 2018 ketika ini pas banget 3 Yung bersambut. Iya benar ya. Jadi pada saat itu, jadi begini, di Jawa Timur ketika kemarin kita adakan kompetisi inovasi pelayanan publik sama Innotech Award, itu inovasi-inovasi di bidang stunting itu sebenarnya sudah kita lewatkan. Kenapa? Karena stunting di Jawa Timur itu dibiarkan saja, tanda kutip ya, itu sudah akan menurun. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat
tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan stunting itu di Jawa Timur sudah bagus. Kalau di Jawa Timur kan sekarang tahun 2024 kan ada 14,7%. Itu turun ya. Jadi artinya bahwa WHO sudah menyatakan bahwa sebuah daerah bebas stunting itu apabila di bawah 20%. Dan kemudian direvisi pada tahun 2022 itu adalah di bawah 15%. Artinya bahwa Jawa Timur sudah bebas stunting. Udah lebih sudah santai. Bebas stunting. Bukan tapi yang jelas stunting itu di Jawa Timur sudah cukup bagus ya. Di tingkat nasional masih berkisar 19,7% gitu ya. Stunting sekilas saja bahwa stunting itu berasal dari bahasa Inggris namanya stunting gerund. Ing itu berarti sedang. Jadi stunting itu berarti bisa dicegah dan bisa ditanggulangi. Jadi persis katanya Pak Buyus tadi bahwa itu yang pertama. Yang kedua bahwa stunting itu bukan faktor genetik. Kalau kerdil, cebol, kuntet itu adalah karena cacat. Stunting itu adalah kondisi di mana seseorang itu gagal tumbuh yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis, kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK pada saat kehamilan, 9 bulan, 9 kali 30, 210 ya. Kemudian sampai 2 tahun. 365 kali 2, 730. Kali tambah 270 berarti 1000 hari pertama kehidupan. Apakah hamil 1000 pertama hari kehidupan itu adalah tidak bagus? Tetap krusial. H+1 tetap krusial. Tetapi pada 1000 hari pertama kehidupan, 85% otak itu terbentuk pada seorang anak. Jadi kalau seandainya pada 1000 hari pertama kehidupan ketika anak itu pada masa janin sampai anak usia 2 tahun itu tidak diberikan gizi yang baik, maka yang terjadi otak tidak terbentuk dengan bagus. Maka yang dijadikan bahwa stunting itu permasalahan global dunia gitu ya, itu karena kalau seandainya anak itu stunting ya, yang tinggi badannya kurang daripada normal gitu ya, jadi bukan pendek ya, tapi adalah kurang gagal tumbuh, itu kecerdasannya itu menjadi tidak bagus. Suka tidak suka bahwa anak stunting itu kecerdasannya lebih rendah daripada anak normal. Yang kedua yang berbahaya juga itu adalah pada usia di atas 45 tahun, anak yang stunting itu dia gampang terkena penyakit degeneratif, penyakit tidak menular, kanker, jantung dan sebagainya, sehingga beban negara terhadap anak yang stunting itu berat gitu. Ya, jadi justru malah membebani. Ini yang dikhawatirkan gitu. Maka stunting itu harus betul-betul bebas di negara, ya dan sebagainya. Dan stunting itu pencegahannya ada 2. Ini yang terkait dengan saya tidak mengada-ada, bukan karena saya di podcast di mana di Kelautan karena saya ngomong tidak. Jadi di jurnal namanya jurnal Lancet, jurnal gizi yang paling terpercaya di dunia, bahwa stunting itu bisa dicegah dan bisa disembuhkan itu hanya dengan 2 cara. Yang pertama adalah peningkatan, ini ditingkatkan ya, bukan normal ya, tapi perlu ditingkatkan konsumsi protein hewan. Yaitu adalah susu, telur, daging ikan, STDI. Susu, telur, daging ikan. Ya, itu diperbanyak. Makanya diperbanyak. Susu mahal. Daging mahal, telur secara ilmu gizi tidak boleh lebih, tidak boleh banyak-banyak. Maksimal seorang anak, misalkan putranya Mbak Olvi satu usia 12 tahun. 12 tahun. Penjenengan tidak boleh, bukan tidak boleh ya, dianjurkan maksimal 2 biji. Kenapa? Karena yang ditakutkan itu adalah putih telur. Kalau putih telur itu lebih dari 2 biji setiap hari, maka menghambat biotin di dalam darah, sehingga dia itu rambutnya jarang dan cepat brodol. Salah berarti persepsi selama ini ya, Pak Kaban. Bilang itu kolesterol. Kolesterol itu juga, memang kuning kolesterol, tapi kolesterol yang baik. Dan yang sering dilupakan itu adalah ikan. Ikan itu protein hewani yang sangat bagus untuk stunting. Kenapa? Karena berbicara masalah stunting, zat gizi yang paling berperan itu yang namanya zinc ya. ZN. Ada 40 jenis zat gizi, vitamin A, vitamin B1, B2 dan sebagainya. Total itu mineralnya ada zat besi, magnesium dan sebagainya. Itu ada 40. Dan khusus untuk stunting itu adalah zinc. Kenapa zinc? Zinc itu banyak pada protein zat pembangun, ya, terutama adalah sebagai
untuk tumbuh kembang anak. Maka kalau seandainya zinc itu kurang, makanya terjadi anak itu pendek. Maka 1000 hari pertama kehamilan, ibu hamil maupun anak setelah ASI eksklusif, ya usia di atas 6 sampai 23 bulan, 24 bulan itu harus cukup ikan. Kenapa? Zinc. Saya kasih contoh ini. Zinc. Saya sekali lagi bukan hanya bahwa zinc itu banyak pada ikan terutama jenis kerang-kerangan. Saya kasih contoh daging. Ya. Daging itu 1 on. 1 on itu mengandung 5 sampai 6 mg zinc. Daging. 5 sampai 6 mg zinc. Ikan, terutama kerang, udang dan sebagainya, itu dalam 1 on 100 gram udang itu mengandung 56. Lebih banyak. 56 mg zinc. Putra saya, misalkan, anak usia 3, 4, 5, 6, 7 tahun, itu membutuhkan zinc dalam 1 hari, itu cuma hanya 4 sampai 5 mg zinc. Jadi kalau seandainya anak saya usia 5 tahun, kepingin tidak stunting, pengen kasih daging, 1 on per hari, melarat gitu. Iya. Miskin gitu. Mahal. Tapi kalau seandainya dikasih udang, itu cukup udang begini, itu 3 sampai 4 biji. Begitu hebatnya ikan, dan itu sering dilupakan. Kita harus bisa belajar praktek baik Korea Selatan, Jepang, Cina, dan sebagainya. Itu bebas stunting rata-rata tahun 2010. Itu selesai stuntingnya. India, negara miskin, selesai stunting pada tahun 2017. Itu karena setiap hari minum susu 100 cc, anak-anak gratis. Makanya dulu pada zaman Pak Prabowo kepingin itu ya. Itu selesai. Itu. Kalau seandainya Jepang, itu setiap hari makan ikan mentah. Dan itu selesai stunting. Di Indonesia dulu, kok cek 6 menit dulu. Padahal kita negara maritim, negara maritim loh Pak Yus. Itu luar biasa. Lu gak selesai sampai sekarang. Masih 19 itu. Makanya kalau seandainya nanti Pak Yus cerita bagaimana posyandu, dikasihkan saja. Itu adalah makanan dalam kaleng. Orang itu persepsinya luar biasa. Soal makanan dalam kaleng itu tidak bagus. Salah itu. Salah. Jadi yang benar gimana Pak Kapten? Jadi protein yang di dalamnya itu ada zincnya, itu tidak akan mungkin rusak dengan panas, tidak mungkin rusak dengan diasinkan, tidak akan mungkin rusak dengan digoreng, tidak akan mungkin rusak dengan masuk dalam frozen. Itu tidak akan mungkin rusak itu kan. Kecuali vitamin C, dengan minum jeruk dikasih air panas rusak langsung. Itu aman sebenarnya. Ya sehingga sederhana saja. Kalau seandainya posyandu yang di dalamnya itu mesti ada anak yang menimbangkan, di situ anak stunting, dikasihkan langsung ikan, kok repot ya kadernya itu. Langsung ada kiriman dari Dinas Perikanan Kelautan Jawa Timur dikasih kaleng, kemudian dikasih sarden. Selesai. Lu benar itu. Aduh, Sobat Bahari, kita harus benar-benar ngedengerin omongan Pak Kamban sama Bu Yus, tapi kan Bapak tadi udah menceritakan dari A sampai Z. Apa yang sebenarnya kemudian banyak keluarga di Jawa Timur, Indonesia untuk menyajikan ikan di dalam piringnya? Ya. Yang pertama pola inovasi ya, inovasi sama pengetahuan tentang kesegaran ikan. Jadi saya rasa semua orang tuh tahu ya kalau ikan itu sehat begitu. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara memilihnya. Kesegaran ikan. Nah, ikan yang segar seperti apa? Misalkan yang kenyal, matanya dia masih cembung, insangnya masih bagus, merah gitu. Itu yang edukasi itu harus kita kasih pemahaman gitu. Kadang kan nelayan atau itu yang bagus dijual. Kemudian yang baru yang afkiran itu dikonsumsi begitu. Itu menjadi problematik juga sebetulnya ya. Itu fakta di lapangan. Ya. Kemudian inovasinya, bagaimana mengolahnya. Karena kan ya kalau kita ya di rumah misalkan sehari makan 3 kali. Lele goreng, siang lele goreng, malam lele goreng. Apa yang terjadi? Anak-anak itu kan pasti lele lagi bosen. Gitu kan, bosen. Artinya orang tua itu harus tahu ya bagaimana mengolahnya dengan baik supaya kadang anak tidak sadar. Kalau kita misalkan anak kan sekarang kan ayam crispy itu kan mudah sekali favorit. Fast food. Nah, sekarang kan ikan filet kan banyak ya. Dibuat aja si dori-dori. Ya, dori, bandeng tanpa duri. Itu kan patin itu kan bisa dibuat untuk menjadi
menyerupai gitu. Amisnya kita hilangin. Nah, ini yang paling penting. Amisnya kita hilangin dengan rempah dan lain sebagainya, dengan penanganan yang baik. Kalau ikan segar itu akan mengurangi sekali amisnya. Ya, Nah. Pak Kaban. Tapi kan nggak semua bisa makan ikan ya. Ada ya teman-teman kita mungkin yang punya Ya. masalah tentang alergi. Ya, jadi gini, benar katanya Mbak Yus tadi, bahwa kejadian angka gizi buruk, gizi kurang, obesitas, dan termasuk stunting, itu 65% penyebabnya, dan itu survei dari banyak jurnal, 65% penyebabnya bukan faktor kemiskinan, bukan faktor ekonomi. Apakah berarti kalau dari keluarga miskin itu mesti anaknya stunting? Tidak. Ya. 65% itu karena pola asuh, Ya. karena tingkat pengetahuan, keterampilan yang rendah. Ya, baru 30%-nya itu adalah faktor ekonomi, kemudian 5%-nya baru lain-lain ya, begitu ya. Ya, ini kalau sudah tahu bahwa persoalan itu pada pengetahuan. Benar apa yang disampaikan Pak Bu Wadir ini, Bu Yus ini, bahwa sebenarnya kita harus bagaimana jeli, ya. Kemudian dengan inovasi sekarang sudah harus kita lakukan dengan inovasi, karena ada tagline yang bagus bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tidak lain ya kita harus inovasi, karena inovasi itu meningkatkan kesejahteraan. Maka ya kalau seandainya sudah tahu bahwa ini persoalannya adalah tingkat pengetahuan, pola asuh, maka bagaimana Mengedukasi. betul, bagaimana meningkatkan itu. Nah, caranya pasti yang bagus. Ya, ini ada satu cara yang saya dulu sampai sekarang sering menyampaikan. Persoalannya sederhana saja. Ada 3 kegiatan itu. Ya, yaitu adalah yang pertama adalah cara memilih bahan makanan yang tinggi zinc atau protein hewani. Kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan oleh Bu Yus adalah cara mengolah. Ini penting juga. Ini sederhana dan kita edukasi masyarakat itu ya. Yang ketiga adalah cara menyajikan makanan. 3 itu saja, cara memilih tadi itu. Oh, bahwa kalau seandainya misalkan saya beli ikan, tidak bisa ikan segar, maka saya akan mencoba untuk ikan yang tapi caranya menyimpan seperti apa, dan sebagainya. Ya. Ikan itu akan menjadi lebih bagus kalau seandainya ditambah dengan vitamin C. Karena zinc itu akan menjadi diserap secara sempurna bila ditambah dengan vitamin C. Maka kalau seandainya misalkan saya memilih, masak apa? Ya plus sama kangkung. Karena kangkung itu adalah unik ya, unik itu kangkungnya banyak mengandung vitamin C. Itu adalah sayur, itu adalah kangkung. Ya, padahal yang bilang kangkung itu suka bikin ngantuk. Ya, bikin ngantuk. Jangan makan kangkung pagi-pagi gitu. Gitu benar ya. Jadi ini contoh-contoh yang barangkali cara memilih gitu ya, memilih bagaimana nanti persoalan ikan segar nanti teknis bisa Bu Yus ya. Kemudian yang kedua adalah mengolah. Ini penting. Jadi cara mengolah itu nggak bisa kita ngomong bahwa sebenarnya makan ikan nggak mau kenapa karena adalah amis, nyun sewu ya. Kalau ada orang semacam itu, berarti nggak bisa ngolah. betul ibunya itu nggak pintar gitu aja. Nggak ada jeruk-jeruknya, jahe, bawang putih. Berarti ngomong bodoh kayaknya. Bisa banget teman. Bu bisa masak nggak Bu? Loh, kalau sudah semacam itu bagaimana caranya ini ya. Jadi cara mengolah itu penting gitu. Sehingga kalau seandainya misalkan ikan, lo ingat lo ya bahwa ikan itu di kepalanya terutama adalah ada omega 3. Iya. Omega 3 adalah sebagai anti-inflamasi terbagus. Anti peradangan terbagus makanan apapun juga, ini jenisnya ribuan makanan, itu anti-inflamasi yang bagus itu pada omega 3 yang ada pada kepalanya. Baik, abis ini kita pesan kakap ya Bu? Oh iya, kepala ikan kakak. Kepala ikan. Kenapa omega 3? Ya, anti-inflamasi begini. Kalau penyakit yang diakhiri dengan is ya, hepatitis, osteoporosis, kemudian autis, is itu berarti ditandai dengan radang. Dan itu adalah sangat bagus adalah dengan omega 3. Omega 3 banyak pada kepalanya. Ini Ya, dengerin Pak Kaban penjelasannya ambil deg-degan. Iya, ya. Jika kalau seandainya makan ikan dengan kepalanya itu lebih bagus. Iya, iya. Jadi contohnya adalah ikan teri. Iya. Ya, ikan di teri tonggoni tambah enak. Terima kasih. Pindang. Lah pindang kepalanya jangan dibuang, kasihkan kucing. Kucing lebih pinter di mana? Maka gimana caranya mengolah ini penting gitu. Ya, mengolah ini penting sehingga kalau seandainya kepalanya misalkan di blender. Kemudian penjenengan tahu enggak tempe? Tempe itu kalau digoreng biasa enak juga ya enak juga. Betul. Tapi kalau dikasih apa? Oseng-oseng? Bukan tepung panir. Iya. Ya, tepung panir. Tepung panir lebih enak lagi kalau asin loh.
Kalau seandainya kepala pindang asin itu di blender, dicampurkan dengan tepung panir, ya, kemudian tempe digoreng dengan tepung panir tersebut, Masuk rasanya semua. asin. Anak senang. Kenapa? Karena psikologi makan anak itu adalah senang asin. Itu harus kita tahu, Bang. Psikologi orang dewasa lebih suka manis. Ya. Lebih suka saya melihat Mbak Opi sama Mbak Terima Yus. kasih. Jadi lebih suka manis-manis. Nah, ini memang psikologis ya. Sehingga mengolah itu penting gitu. Ya, jadi bagaimana? Sehingga kalau misalnya ikan itu adalah untuk anak-anak digoreng nggak apa-apa. Karena jelantah aman. Ya. Tapi kalau untuk dewasa maka No. jadi mengolah itu penting. Ya. Dan yang terakhir itu gampang gitu. Yaitu adalah menyajikan. Benar tadi contohnya Mbak Ayus ya. Seorang anak kenapa tidak suka lele? Ibunya itu malas gitu. Setelah digoreng dikasihkan langsung, durinya masih ada, kepalanya medeni. Nggak dihilangin. Maka kita benar. Maka seorang itu cara menyajikan itu penting. Ya. Kenapa sih pengen suka sushi ya? Suka. Sushi itu kalau saya misalkan saya makan sushi gitu ya, belum apa-apa sudah batin ambil miso itu. Masya Allah jangkrik rek gitu sampai ini saya ketemu. Iya betul. Tapi enak. Loh, tapi kalau saya dikasih tuna berapa? Saya uplik loh. Iya. Tunanya sekian. Iya betul. Lah sayurnya apa? Mentimun loh. Betul. Nasinya itu apakah nasi impor dari Jepang? Tidak. Enggak. Nasinya itu kenapa bulan? Karena magic jar-nya sebelum masak setengah matang itu dikasih cuka. Ini juga ilmu ini dikasih cuka, kemudian langsung mengkilat, kemudian bisa dijadikan sushi. Nah, itu kemudian dipotong-potong. Kenapa anak suka? Karena ketika dia itu main HP, kemudian diambil satu slice. Tapi Nggak kerasa. nggak terasa, tapi anak itu masuk. Loh, tapi coba cara menyajikan orang tua sekarang. Nih, enak lagi ya. Oleh lele untuk dinas perikanan. Awas lagi entek, dulu sampai itu disentek. Awas lagi entek. Emosi jiwa. Soalnya hal-hal semacam ini harus Iya. cara menyajikan itu penting gitu. Iya. Pengen tahu tidak bahwa bayi setelah ASI eksklusif setelah 6 bulan Iya. itu 7 sampai 12 bulan makanan kesukaan bayi itu adalah satu ati ayam. Ya, selalu Ati ayam itu ati ayam. Yang kedua itu adalah ikan tuh. Ya, gurih-gurih. Ya, guring ya, sama kuning telur ya. Tapi yang jelas bahwa gimana cara menyajikan itu penting. Sehingga kalau saya lele di file dulu coba, kepalanya dibuang, toh nggak dimakan kan kepalanya begitu ya. Pindang asin coba dan sebagainya. Pindang jangan diremehkan loh, itu asin loh. Iya. Pindang itu asin khas begitu ya. Betul. Saya kalau misalkan makan pindang, itu kalau saya tidak ada durinya, saya senang kenapa? Langsung dengan tempe goreng, kemudian sambal, lalapan, itu enak gitu loh. Anak-anak juga semacam itu. Iya. Cara menyajikan. Jadi benar Bu Yus tadi bahwa ayo kita buat inovasi sederhana saja. Ada edukasi bagaimana cara memilih dan memilah makanan, ya ikan yang bagus dan sebagainya. Kalau bisa ikan ditambah dengan buah-buahan dan seterusnya. Kemudian cara mengolah makanan bisa ditim, bisa di sebagainya. Kemudian yang ketiga cara menyajikan itu penting. Ya. Ya, ikan itu kenapa tidak sukai? Itu adalah cara menyajikan. Nah, sekarang pertanyaan adalah alergi. Alergi itu harus hati-hati bahwa alergi itu adalah reaksi alamiah tubuh apabila dimasuki benda asing, termasuk makanan yang aneh gitu. Ya. Seorang anak tidak terbiasa makan salmon, dikasih sedikit karena daya tahan tubuhnya rendah, maka dia bereaksi. Ya. Reaksi ketika gatal, bentol dan sebagainya itu adalah reaksi spontan, alamiah gitu. Apakah dia alergi? Tunggu dulu. Bahwa seorang manusia yang alergi itu harus dibuktikan dengan uji alergi. Ya. Itu harus diperhatikan itu. Maka jangan kemudian langsung ketika dia itu diberi pindang asin, kemudian diare. Bentol-bentol. Bentol-bentol dan sebagainya. Oh, berarti dia tidak suka itu. Kenapa? Karena alergi. Tunggu dulu, hati-hati. Ya, nggak langsung bisa diputuskan ya. Betul, makanya seluruh ikan, terutama ikan laut, itu mengandung alergen. Pasti 100% alergen. Ya. Tetapi bagaimana kondisi tubuh itu? Ya, sehingga kita harus bisa memahami sebenarnya. Sekarang yang paling penting adalah untuk amannya seperti apa gitu. Maka kalau seandainya misalkan udang, untuk anak-anak kita kepalanya disisihkan. Digoreng lembut baru nanti dicampur dengan sambal gitu ya. Tapi anak-anak itu tubuhnya kalau bisa dibuang kulitnya dan sebagainya. Kenapa? Karena kepala sama kulitnya itu banyak yang tercemar. Logam berat dan sebagainya yang mengandung bahan alergen. Iya. Ya ini contoh kehati-hatian saja. Ya sehingga itu ya. Tapi yang jelas bahwa tidak semua ikan itu semua ikan pasti mengandung alergen ya, tetapi bukan berarti penyebab alergi. Ya. Itu harus disampaikan supaya orang-orang berarti aku tidak suka ikan kenapa? Itu alergi, salah. Ya. Baik.
Sobat Bahari ini panjang kali lebar ya. Mesti kita bikin cookbook khusus untuk gimana cara mengolah. Balik lagi ke Bu Yus. Sebelum kita ketemu resep-resep yang bagus, sebenarnya Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur ini sudah banyak inovasinya, Pak Kaban. Iya, betul. Setiap tahun juga mengundang komunitas gemar ikan juga Siap, semua. Cuman memang mungkin salah satu platform podcast seperti ini juga yang perlu didengarkan dan perlu banyak untuk meliterasi masyarakat juga. Betul. Balik lagi ke Bu Yus. Pak Kaban tadi sudah benar-benar sharp banget untuk mengolahnya. Nah, bicara tentang alergi, katanya itu Pak Kaban ya, ada yang bilang, pasti ikannya nggak seger, makanya alergi. Pasti ini dan segala macam. Sekarang masuk ke yang fondasi paling utama. Memilih ikan-ikanan apa saja, yang termasuk diantaranya adalah yang tidak mahal, karena biasanya kalau yang ketemu ikan sejenis salmon dan teman-temannya yang walaupun sebenarnya kita punya bandeng yang juga punya protein tinggi, itu kadang jadi kesusahan, harus seperti apa kita memilih. Kan sekarang apalagi Jawa Timur ada cabut durinya, apakah itu kurang juga nilai proteinnya, omeganya? Terus ada banyak ikan-ikan lele, bahkan yang bagus banget itu gabus gitu. Nah, kalau dari Bu Yus gimana? Baik, potensi Jawa Timur kan cukup bagus ya, cukup banyak untuk hasil perikanannya terutama. Dan Dinas Perikanan Provinsi itu saya sering mengikuti ya, Instagram dan lain sebagainya itu gencar sekali untuk memberikan kampanye-kampanye tentang gemar ikan. Nah, pemilihan terhadap jenis-jenis ikan. Yang penting makan ikan itu tidak harus mahal. Yang penting rutin. Ya. Seberapa kalau boleh tahu seminggu harus berapa Bu Yus untuk minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Minimal 2 kali untuk pemenuhan protein ikan ya. Jadi kita itu gak harus yang mahal, yang penting rutin aja. Kalau kita berbicara tentang salmon itu kan mahal ya. Sementara ada ikan yang hampir sama gitu ya. Ada bandeng, ikan kembung itu kan sama. Harganya jauh lebih ekonomis, lebih ekonomis. Sehingga itu menjadi alternatif gitu. Jadi kalau salmon kan ikan dari luar ya. Kalau branding mereka cukup gencar sehingga kita ini padahal kita punya ikan loh yang gizinya itu lebih dari salmon gitu. Nah, sekarang kan bandeng sudah jadi bandeng tanpa duri. Enak untuk anak-anak. Untuk anak-anak olah dibuat sate bandeng kan bisa. Sate dari ikan bandeng, kemudian bandeng crispy. Ini harus mau repot pokoknya gitu. Iya. Kan sudah ada teknologinya ya. Sudah ada teknologi bandeng tanpa duri. Kita kan cuma tinggal ngiris-ngiris aja kemudian ditusuk kan sebentar ya. Sebenarnya nggak yang effort lebih ya. Karena kan sekarang banyak ya industri-industri ikan filet juga sudah kita beli juga sudah bisa dapat yang sudah filetan begitu. Bu Yus, kita tuh kan idealnya memang ikan segar. Tapi kan yang terjadi di lapangan tidak demikian. Tukang sayur, udah ikan mati berapa kali kan diambil. Ikan mati 7 kali kan. Udah makan 7 kali, masuk kulkas lagi baru diolah lagi. Untuk yang konsep kayak gitu gimana Bu Yus? Sama tadi Pak Kaban juga sempat mengenai merkuri dan sebagainya itu gimana kita cara mengetahuinya juga? Ya, kalau biasanya kan ada yang katanya kalau nggak ada lalatnya harus bahaya tuh, berarti dia nggak segar gitu. Formalin gitu kan ya. Dari Pak Kaban tadi udah jelasin panjang lebar ya. Jadi kalau ikan bermerkuri ya, terutama kita hati-hatinya ke ikan laut. Nah, merkuri pun sekarang pemerintah cukup konsen untuk mengatur perairan apabila dia ada tercemar merkuri dan lain sebagainya. Bagaimana AMDAL sekarang sudah menjadi sangat ketat gitu. Mikroplastik juga. Ya, mikroplastik dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ikan yang mengandung kita curiga misalnya dia mengandung formalin kah, mengandung merkuri kah, logam berat dan lain sebagainya itu memang kehati-hatian. Tapi daerah penangkapan sekarang sudah diatur. Daerah penangkapan itu sudah diatur bagaimana kebersihan di laut menjadi konsen tersendiri. Nah, ini juga menjadi peran pemerintah juga untuk mengatur bagaimana laut tidak tercemar begitu. Kemudian untuk memilih ikan itu ya menyimpannya ya. Setelah memilih ikan segar kemudian kita menyimpannya. Kalau di tempat sayur tadi bisa 7 kali mati begitu ya Pak ya. 7 kali mati gitu kan. Iya, menyimpannya. Sebetulnya ikan begitu ditangkap itu kan setelah 8 jam dia akan mengalami proses kemunduran mutu atau pembusukan, ke arah pembusukan. Jadi sebelum waktu itu kita lakukan proses pendinginan. Pendinginan pertama. Nggak usah dicuci dulu atau gimana ya Bu Yus? Cuci, cuci, terus langsung lakukan pendinginan itu di suhu kurang dari 4 derajat Celcius. Dengan bisa tahan berapa lama? Itu 1 hari bisa. Ya, kemudian
sampai rumah kita bersihkan, buang isi perutnya karena sumber bakteri itu kan di insang, isi perut gitu ya. Kita buang, kemudian cuci bersih, baru masukkan ke dalam freezer. Itu akan tahan lama. Apalagi kita nyimpennya di minus 18 ya. Itu bisa 3 bulan, 6 bulan. Suhu kulkas ya? Suhu freezer. Oh, suhu freezer, okay. Untuk menyimpannya. Jadi itu akan mengunci nutrisi sebetulnya. Jadi tidak akan hilang nutrisinya begitu, tidak akan rusak ikannya. Boleh begitu. disimpan berapa lama tuh di kulkas, Bu? Kalau dia dengan pembekuan, kita menggunakan pembekuan cepat ya, dengan air blast freezer, kalau yang di industri itu kan, itu bisa kita 6 bulan sampai 1 tahun tahan. Wah, Ya. tidak mengurangi nutrisi? Tidak. Kan dia cepat, pembekuannya dengan cepat. Nah, ini juga yang penting. Dari pasar, dari TPI Ya. itu ya. Udah cuci bersih, masukin kulkas. Ya. Terus pada saat mengeksekusinya itu juga apakah ada penurunan? Kita harus keluarin dulu sampai esnya meleleh atau boleh di defrost gitu terus langsung diolah lagi atau seperti apa untuk mempertahankan nutrisinya? Kalau defrostnya, kalau begitu kita defrost dingin ya Mbak, ya, supaya dia turunnya tuh pelan-pelan. Jadi kalau kita begitu dingin taruh di suhu yang panas gitu kan dia akan cepet ya. Namanya itu ada drip namanya ya. Drip itu cairan dari ikan yang keluar. Jadi nutrisinya itu bisa keluar juga gitu. Tapi untuk mempertahankan dia pelan-pelan aja. Jadi dari dingin kita masukkan aja dulu, misalnya mau dimasak besok kita masukkan ke kulkas dulu, gitu, diturunkan suhunya. Nanti lama-lama dia akan cair begitu. Ini sama kayak ibu zaman dulu. Malam keluarin, besok baru dieksekusi. Enggak, taruh di kulkas dulu kan supaya sekarang ada di defrost gitu kan cepet. defrost. Iya. Defrostnya kalau mau defrost ya dingin. Ya, gitu. defrost dingin. Dingin. Oke. Ya. Sekarang ke Pak Kaban. Jadi hati-hati dengan thawing. Ya. Ya, ini praktis ya. Kembali lagi bahwa kita harus memaklumi bahwa di desa banyak ibu-ibu yang kurang mengerti sehingga menyalahkan ikan. Ya, hati-hati. Jadi contohnya begini. Sekarang sudah mulai banyak ikan itu diolah dengan frozen. Iya. Ya. Semua di Ya, frost memang. frozen ya. Ketika di frozen harus hati-hati ketika masuk dalam lemari es. Ya. Terutama di freezer itu memang benar Bu Jus tadi bahwa dengan suhu yang rendah, maka bakteri itu diam. Bakteri itu dikunci, tidak bergerak dan tidak berkembang. Hati-hati sekarang proses thawing. Thawing itu adalah dari freezer, kemudian ditaruh untuk segera dikonsumsi. Betul. Ya. Yang paling berbahaya adalah titik krusialnya adalah bahwa ketika proses kemudian mencair, ya, maka maksimal 1 jam. Di dalam HACCP, kebetulan saya juga mengajar HACCP di MPG ya. Ya, maksimal golden period-nya adalah maksimal 1 jam. Meskipun ada orang yang menyatakan bahwa 2 jam, tapi saya mengatakan 1 jam. Itu setelah melting maksudnya, Pak? Setelah meleleh, mencair begitu. Harus diolah mutlak. Kenapa? Karena ketika mencair, bakteri yang tadi itu diam, itu percepatan pertumbuhannya itu mikroba, bakteri dan sebagainya itu 500 kali lebih cepat. Dan kalau hanya lebih daripada 1 jam bakteri dibiarkan, maka bisa jadi dengan pengolahan yang tidak maksimal, ya gorengnya kurang panas, kemudian setengah matang dan sebagainya, maka bakteri itu dikonsumsi dan menyebabkan itu diare. Maka teknisnya adalah bagi keluarga yang punya lemari es ya, maka ketika ditawing benar, jangan ditaruh pada air mengalir, kemudian atau air panas tidak perlu, cukup didiamkan saja dengan air yang biasa, ya supaya penurunan suhu itu menjadi pelan. Kemudian setelah itu wajib maksimal itu adalah 1 jam. Kalau seandainya misalkan beli nugget ikan yang isinya katakanlah misalkan berapa 30 biji misalkan gitu, maka kalau sebenarnya dimanfaatkan itu cukup 10 biji, maka caranya adalah jangan 30 ditawingkan semuanya. Itu yang tidak pas. Setelah mencair kemudian dikembalikan lagi. Sebab apa? Ketika mencair mikroba itu bertambah. Taruh di situ. Itu sudah banyak gitu ya. Maka caranya adalah sekarang itu pintar dipisah-pisah misalkan 10 kemudian di packing dan apalagi sekarang ada apa? Wrapping ya. Yang betul smoke itu. Nah, itu dimasukkan sehingga pada saat satu kali ini penting. Hal semacam inilah yang perlu disampaikan bahwa sebenarnya jangan sampai menyalahkan ikan.
Masa Allah aku kemarin beli nugget ikan, masa Allah apa anakku diare gitu. Nah, maka menjadi dimusuhi ikan itu. Padahal kambing hitam. Padahal tadi kambing hitam kan, padahal gak ireng. Padahal gak ireng itu di kambing hitam kan. Nah, hal semacam ini tadi saya katakan adalah bagaimana cara pengolahan, penyajian. Ini membutuhkan edukasi. Maka saya senang sekali ketika ada di sini, nanti kan banyak orang mendengar dan sebagainya. Ini penting itu dilakukan. Pak Kaban, makan ikan itu ada kecenderungan dengan mood juga nggak sih? Oh iyalah, sekarang kita Nah, ini penting untuk betul. masuk ke ibu-ibu. Oke, betul. Jadi begini, di dalam ilmu gizi itu ada namanya good food, good mood. Iya. Ya. Tagline. Tagline ya. Dalam ilmu kedokteran ada namanya psikoneuroimunologi. Ya, adalah ketika seorang itu lagi bahagia, maka makan itu apapun juga akan menyenangkan. Akan ya. Ikan itu termasuk di dalam yang disebut dengan good food. Jadi saya ulangi lagi, yang di luar ikan ada yang namanya coklat. Iya, endorfin. Ya, endorfin itu ikan itu adalah juga membahagiakan itu. Kalau seandainya pengolahannya bagus. Makanya teman-teman sekalian, kalau seandainya kita belajar di sini loh banyak. Kalau banyak belajar aja cara mengolah ikan di Jepang. Coba pakai bahasa Indonesia, tanya AI. Iya, sekarang udah banyak itu luar biasa teman-teman, luar biasa. Karena takut misalkan tadi kata Bu Yus ya dengan pertanyaannya Mbak Olpi, misalkan contohnya adalah nanti jangan tangkap merkuri dan sebagainya. Sekarang itu teknologi, dulu kapal itu baru mendarat, asap banyak, itu merkuri banyak. Betul. Tapi sekarang itu loh, pakai listrik, nggak ada merkuri sekarang, sudah nggak usah mikir merkuri itu benar sudah. Nah, bagaimana radioaktif? Sekarang pemerintah sudah mikir radioaktif, mikroplastik dan sebagainya. Itu urusan pemerintah gitu. Tapi yang jelas bahwa udahlah Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar. Iya. Allahumma barik lana udah. Bismillah. Sudahlah itu adalah bahwa ikan itu good mood. Oleh karena itu, bagaimana kita tadi pakai teknik yang terakhir itu adalah bagaimana menyajikan. Kalau seandainya misalkan saya katakan kenapa saya suka ikan tim. Karena belum apa-apa sudah mengatakan bahwa ini tidak ada minyaknya. Itu saya sudah bahagia. Iya. Karena ini tidak membuat perut saya tambah gendut. ini contoh ya. Apalagi kalau ikan tim, di situ ada keluar minyaknya, Mbak Yus. Ya itu keluar minyak itu benar. Anak-anak saya itu dulu mulai sejak kecil pada saya bohongi bahwa itu omega 3. Padahal omega 3 kan di kepalanya, tapi ini lemaknya ini mengandung omega 3. Saya itu kalau seandainya beli ikan tim saya sebut merek ya, di IBC itu ya. Kalau seandainya misalkan langsung ikan dan sebagainya, rebutannya lemaknya itu. Padahal itu luar biasa, itu mengandung lemak tidak jenuh ganda yang kalau masuk ke dalam tubuh itu akan membunuh kolesterol jahat. Itu mengandung kolesterol tapi kolesterol baik. Kolesterol ada dua, kolesterol baik sama kolesterol jahat. Satu-satunya kolesterol jahat itu satu, yaitu adalah jelantah. Sama santan yang dipakai berulang kali. Ini kolesterol jahat. Tapi kolesterol yang ada di ikan, itu pasti ada kolesterolnya. Tapi kolesterol yang baik. Yang ini bisa membunuh kalau masuk di dalam tubuh, ini akan membunuh kolesterol yang jahat. Gitu. Nah, sehingga itu akan membahagiakan betul. Ya, sehingga coba, alhamdulillah, nak, kamu kalau makan ikan ini menjadi tidak stunting. Itu menyenangkan. Nggak ada masalah. Loh, apakah pasti? Kita ngomong ilmu pasti alam ya, IPA ya itu ya. IPA kan ada biologi, kimia, fisika dan sebagainya. Memang pasti itu. Kenapa? Karena saya tadi katakan, ikan itu mengandung zinc kecuali protein dan omega 3 ya. Tapi banyak mengandung zinc. Zinc itu fungsinya apa? Ya untuk tumbuh kembang itu. Jadi kalau seandainya anak itu stunting ya pasti kurang zinc. Sederhana itu. Maka perbanyaklah zinc itu. Ya, jadi hal-hal semacam ini yang perlu kita sampaikan. Jadi betul penyenengan bahwa konsumsi ikan kalau di Jepang itu tulisannya. Sekarang itu di Jepang, saya tidak pernah ke Jepang ya. Tapi di sini itu di perempatan jalan itu ada tulisannya apa? Enjoy your food, Mbak Obi. Enjoy your food, nikmati makanan kamu. Dan di bawahnya mesti apa? Ikan. Enjoy your food. Karena di sana juga banyak. Mentah-mentah pun tinggal di slicing udah langsung. Nah, tapi hati-hati juga ya bahwa tuntutlah ilmu terlebih walau bisin sampai ke negeri Cina ya, sampai ke negeri Cina. Cina itu tidak terpapar dengan ikan laut. Maka saya sering sekali membuat sebuah tebak-tebakan itu. Lebih bagus mana ikan laut sama ikan tawar? Ya, sama-sama ikan. Salah.
laut ya Pak? Salah. Sama bagus. Oh, Yang salah yang nggak makan ikan. iya. Ini sama bagusnya itu. Kenapa? Karena ini mengandung spesifik gitu. Kalau ikan laut itu sama-sama proteinnya tinggi, ini banyak mengandung omega 3 dan zinc ya. Tapi kalau ikan tawar itu memang zinc sama omega 3-nya relatif lebih rendah. Relatif ya. Ya. Tetapi yang jadi persoalan di sini ada namanya albumin. Kan gabus. Ya, albumin itu banyak yang bagus untuk perawatan ginjal. Jadi di Cina itu justru malah belut sama lele, gabus dan sebagainya itu adalah ikan mahal. Unagi. Ikan mahal, unagi itu luar biasa dan itu banyak mengandung albumin, maka prevalensi gagal ginjal di Cina itu rendah. Dan ini harus kita pahami juga itu. Maka sebenarnya yang namanya ikan ya tidak usah pilih-pilih gitu. Jadi memang bagus ya, benar ya, memang bagus. Kalau saya mau jair, kalau anak kita misalkan suka lele, nyon sewu, saya itu IBC kan relatif mahal itu. Loh anak saya pesennya apa? Lele. Karena sudah sejak kecil nggak tahu ibunya mungkin hidam lele pada itu. Dan artinya bahwa saya biarkan saja. Kenapa? Saya insya Allah sambil berdoa mudah-mudahan anak saya ginjalnya bagus. Ini contoh-contoh yang barangkali kelebihan ikan ya gitu. Mengelola artinya Iya betul mengelola. iya. Bagaimana tadi memilih memilah, mengolah sama menyajikan. Balik lagi ke Bu Yus sebagai ibu rumah tangga dan yang ngobrol meliterasi kita semua. Bu Yus, yang murah-murah tapi proteinnya oke untuk mencegah stunting terutama, terus juga yang bisa disajikan di rumah. Teri misalnya. Lorjuk atau kerang bambu, banyak banget tuh di Jatim, atau apa gitu yang bisa kita dapat hari ini dari Bu Yus. Ya, jadi kalau memang makan ikan tuh sebetulnya yang penting rutin tadi, Mbak. Apapun yang kita makan, karena seperti Pak Kaban tadi bilang bahwa semua baik air tawar, air laut itu bagus, punya jenis ikannya ciri khas masing-masing ya. Kita makan yang ekonomis karena ini disaksikan di Jawa Timur. Jawa Timur tuh pasti bandeng kan, bandeng tanpa duri, bandeng meskipun bukan tanpa duri dan tanpa duri kan memudahkan. Ada ikan kembung, itu hal yang murah tapi gizinya bagus gitu ya. Dapat untuk anak-anak, apalagi jangankan anak-anak ya, kita orang dewasa pun juga harus mengkonsumsi ikan gitu ya karena sekarang kan luar biasa ya. Bagaimana? Teri, Bu. Terima kasih tadi ya. Wader termasuk di antaranya juga. Iya, jadi teri itu kan dia kalsiumnya ya, kan bisa dimakan dengan tulangnya. Sama juga dengan bandeng ketika di presto gitu kan, itu juga sumber kalsium juga bagus untuk kita gitu kan. Tidak hanya anak kecil tapi kita juga perlu ya. Untuk osteoporosis gitu kan. Kemudian kulitnya jangan dibuang. Kulit ikan itu termanfaatkan karena kulit ikan, karena hasil samping ya, kalau kita berbicara hasil samping, kalau tadi ikannya, dan ikan tuh hasil sampingnya pun atau limbahnya tuh bisa loh dimanfaatkan. Jadi sisik tuh dia kaya akan kolagen, Mbak. Wow, cuman agak susah tentunya jangan makan sisiknya, nanti sisik digoreng ya, nggak bisa begitu ya. Jadi sisik, kebetulan saya penelitian tentang itu. Jadi kolagen pada ikan, sisik, kulit itu banyak. Dan fish chip. Ya, kolagen pada yang ditemukan pada ikan itu dia berdasarkan hasil uji itu sama dengan kulit kita. Mendekati. Ya, sama. Dia masuk ke dalam kolagen tipe 1 yang strukturnya sama dengan kulit kita. Jadi di situ kadar prolin dan hidroksiprolin ya yang itu tidak bisa ini dari tubuh. Dia dengan kolagen itu mampu, karena begini. Ketika kita umur 25 tahun ya, itu setiap tahunnya itu akan berkurang kolagen 1%. Ya, betul. Jadi kenapa? Ya, kan takut tua, Pak ya. Padahal tua itu pasti menolak. Cuma kita bisa mencegahnya kan. Bisa mencegahnya dengan kita mengkonsumsi ikan tadi, maka kita akan memulihkan apa? Kolagen dari ikan itu juga mudah dicerna. Mudah dicerna. Jadi luar biasa ikan ini keunggulannya. Harganya kalau di kita kan murah ya. Bandeng,
apa namanya, kembung, lele, nila, itu kan murah-murah gitu. Iya, belum sebut juga tuh gurami dan nila. Ya, gurami nila gitu. Itu kulitnya jangan lupa juga dimakan. Karena itu Bahkan yang kore-kore. Kalau goreng kering. Goreng kering mah enak. gitu. Jadi pemanfaatan dari ikan itu tidak ada yang terbuang. Semua termanfaatkan dan bagus untuk kita begitu. Gitu. Nah, Pak Kaban, paling penting adalah mengedukasi yang di wilayah jarang ada pesisir pantai di gunung. Artinya kita banyaknya makan yang budidaya. Nah, kadang budidaya itu suka ada cerita bau tanah, ini dan segala macam. Apakah itu pengaruh juga untuk kita yang mengkonsumsi? Karena kadang-kadang tuh ini bau tanah nih, bau pelet dan segala macam. Apakah ada nilai protein yang berkurang? Iya, jadi saya katakan tadi bahwa Cina saja tidak terpapar laut. Tapi bagaimana mengolah ikan tawar itu dijadikan sedemikian rupa sehingga manfaat ikan itu bagus untuk anak-anak, untuk orang dewasa dan sebagainya. Termasuk tadi adalah kolagen dan sebagainya. Jadi memang benar, jadi di atas usia 50 tahun itu memang kekenyalan kulit gitu. Karena kolagen itu berkurang 1% itu 1 tahun. Coba, sehingga kalau saya 60 itu saya sudah kulit saya tidak kenyal lagi. Titik Puspa usianya 80 sekian tahun itu ya. Suka tidak suka memang halus, tapi kalau seandainya genjurnya ini itu tidak gitu ya. Dan ini adalah kolagen. Dan kolagen itu banyak terutama pada ikan, terutama di lapisan atasnya termasuk kulit itu ya. Ya, jadi itu ya. Kita kembali lagi dengan semacam itu. Kembali lagi tadi adalah memilah ya, dalam memilih. Kemudian yang kedua itu adalah mengolah. Jadi kalau seandainya misalkan dengan teknik tertentu kayak ikan lele itu pokoknya ono banyu apa cara aja hidup. Ini ada satu. Saya pernah tahun berapa ya? Saya langsung pada itu saya ketua Persaginya Jawa Timur ya, belum Indonesia ya. Itu saya sampai memberikan sebuah surat edaran di Kabupaten Lamongan. Kenapa? Karena ikan lele itu kemudian tidak laku. Karena kemudian pada situ ada hoax bahwa sebenarnya ikan lele itu adalah mengandung kotoran. Iya. Dan Betul, itu saya sampaikan. Ini saya tekankan di Dewan ditekankan supaya tidak salah paham. Saya salah paham bahwa apapun makanannya ikan, ketika jadi ikan itu 0% mengandung kotoran. 0%. Kan sudah diolah. Diolah oleh ikannya sendiri. Jadi kalau seekor ikan makan kotoran, misalkan ya ini natural mindalit ya, di situ tercemar kotoran, kotoran gitu benar ya. Tapi ketika jadi ikan, itu kotoran itu tidak terkandung di dalam ikan tersebut. Tentunya harus dicuci dengan bagus ya. Ya itu pencucian ya, itu persoalan lain ya. Tapi kandungan ikan itu sama sekali tidak ada tercemar. Ya supaya tahu ya. Sehingga bagaimana cara mengolah ini penting itu. Ya saya bukan ahli kuliner ya, tapi tadi contohnya ada, saya kasih contoh. Kesuwen ya, misalkan mengandung semacam itu, tadi loh betul, bakaran. Oh, selesai. Selesai. Mujair, bakar bau tanah dan sebagainya, golek obiting. Kemudian dia apa namanya dipilih ya, dipilih itu dikasih kecap dan bakar. Itu tidak akan mengandung tanah. Karena bau bakar itu adalah gurih, nyaman. Anak itu lebih senang gitu. Tapi kenapa kok tetap dipaksakan karena anak menjadi tidak suka? Ibu males. Jadi emosional. Ikut itu kono ikan aja coba lah. Ayo bagaimana modifikasi dan sebagainya. Bandeng coba. Sudah tahu bahwa bandeng itu yang paling repot duri. Betul. Duri. Maka seorang ibu yang bijak kasih bandeng, durinya diambil pelan-pelan, ambil mocok bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak saya itu tidak stunting, cerdas dan sebagainya. Itu loh. Nah, ketika ibu tersebut nyabut cabut durinya ikan tersebut, maka ketika dimasukkan air anaknya menjadi anak yang pintar, soleh dan sebagainya, maka jangan khawatir ibu-ibu mendingan masuk surga nanti. Amin. Oke, sekarang Bu Yus mungkin bisa memberikan pesan untuk Sobat Bahari yang pada kesempatan ini menyaksikan semuanya. Mungkin ada pesan-pesan yang harus disampaikan. Ini karena sudah hampir 1 jam ya dia. Iya, nggak kerasa ya. Oh, apa kabar? Jadi semangat kita ya. Yang mau disampaikan untuk Sobat Bahari terkait tentang ikan, bagaimana kita menanggulangi dari rumah dulu. Iya, baik. Tentang gizi-gizi dan mencegah stunting pastinya untuk masyarakat kita.
Baik Sobat Bahari, konsumsi ikan sejak dini harus diperkenalkan untuk anak-anak kita. Kita sebagai ibu di rumah harus mulai memperkenalkan bagaimana kita menyajikan dengan baik supaya anak-anak tersimulasi untuk menjadi kebiasaan dengan memakan ikan. Hal ini dapat memutus rantai terhadap pemutusan stunting, kemudian pemenuhan juga terhadap gizi dari anak-anak generasi emas Indonesia ke depannya. Jadi jangan hanya terfokus pada ikan-ikan yang mahal, namun yang penting adalah dalam penyajian ikan itu adalah yang rutin bisa dimakan setiap hari, yang minimal 2-3 kali dalam seminggu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yus. Sekarang iya. Yang paling penting mau dengerin Pak Kaban. Iya. Wah, boleh panjang karena ini untuk kita semua. Iya, iya. Nanti tambah 2 SKS lagi. 2 JP. Monggo Pak Kaban. Jadi para ibu yang menonton podcast ini, Sobat Bahari ya Sobat namanya? Bahari. Sobat Bahari, bahwa kalau seandainya ibu-ibu semuanya, termasuk bapak-bapak yang mendengarkan ini, kalau seandainya berniat dan sepakat anak kita pintar, anak kita cerdas, nanti banyak membantu ketika bekerja, dapat gaji besar dan sebagainya, itu kalau seandainya dengan sepakat kepingin sekarang ini, maka berikan ikan. Bukan karena saya diundang oleh Dinas Perikanan, tidak. Karena ikan itu, baik ikan tawar maupun ikan laut, itu mengandung zat tertentu yang memang larinya, ujung-ujungnya, itu adalah menjadi anak kita cerdas. Yaitu adalah bahwa protein, namanya protein kan zat pertumbuhan. Maka ikan itu proteinnya tinggi, ikan tawar maupun ikan laut. Omega 3 sangat bagus, itu adalah untuk kecerdasan, supaya otak itu terbentuk dengan bagus. Itu lemnya ente supaya bentuk itu namanya omega 3. Dan kemudian tulang, kemudian saraf-saraf dan sebagainya, untuk supaya tidak stunting, ada namanya zinc. Zinc itu banyak pada ikan juga. Jadi kalau seandainya misalkan penjenengan khawatir yang ikan itu begini, bau tanah, alergi dan sebagainya, itu tidak usah dihiraukan. Tadi sudah disinggung bahwa sebenarnya yuk kita mencoba untuk memilah bahwa makanan yang baik sama tidak baik, memilah dan memilih ikan. Kemudian cara mengolah ikan, jangan mengolah ikan begitu ya. Sama kalau seandainya misalnya tadi itu loh, kok bingung-bingung dan sebagainya, kompor dicetek kemudian langsung disuntuk bakar, kasih kecap, udahlah bumbu apa saja dan sebagainya. Aku lebih suka, kenapa? Karena gurih. Dan itu sederhana, tidak usah goreng, tidak usah apapun juga, cuman cetek dan sebagainya itu ya. Ya kemudian cara menyajikan, lele ojo sandasi lah. Kalau seandainya misalkan Estetik mungkin. iya benar ya. Kemudian Ya, kalau good mood ya. gurami banyak durinya, banyak cobalah dicabut dan sebagainya. Insya Allah ketika anak suka makan ikan, gemar makan ikan dan sebagainya, orang tua yang bijak, penyengat ketika meninggal dunia, nanti kita akan bisa memahami bahwa anak kita lebih cerdas nanti. Alhamdulillah. Baik, Sobat Bahari, bukan apa yang kita sajikan di meja makan, tapi perhatian kita akan gizi. Bu Yus dan Pak Kaban tadi sudah menyampaikan bagaimana kita mengolah, bagaimana kita mau mencari tahu tentang gizi ikan yang tidak harus mahal, tapi bisa membuat generasi ini kemudian menuju ke generasi emas, kemudian juga bisa menuju ke tingkat kecerdasan yang mungkin jauh dari rata-rata dari teman-temannya, karena sajian kita di atas meja yang kita pilih untuk anak-anak kita ini, kita hitung baik-baik, kita berikan baik-baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kaban untuk kehadirannya. Siap. Bu Yus, terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi literasi untuk kita semua, nggak cuma di Jawa Timur tapi juga buat Indonesia. Saya akhiri untuk Bincang Bahari, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Matur nuwun. Siap.